Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 1931 04 0023 dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Penjaskesrek A19. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kesadaran diri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa metode latihan keterampilan mental yang sangat mendasar untuk meningkatkan performa atlet. Salah satunya adalah kesadaran diri. Jadi ini sangat penting untuk meningkatkan performa atlet, atau disebut self awareness. Kesadaran diri harus dimiliki atlet. Bahkan kesadaran tersebut harus ditunjukkan oleh atlet dalam setiap proses latihan. Kesadaran akan membentuk atlet untuk melalui fokus pada tugas yang harus dilakukan dan meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, kesadaran diri penting ditingkatkan, karena kesadaran merupakan langkah awal untuk mengendalikan diri dari berbagai situasi yang penuh dengan tekanan. Ketika atlet mulai memahami manfaat latihan Imagear sebagai teknik latihan mental, maka latihan tersebut bisa dijadikan sebagai persiapan bagi atlet sebelum berlaga di pertandingan. Dengan kesadaran, atlet juga akan memiliki konsentrasi lebih rileks, sehingga atlet merasa lebih baik kemampuan dan mampu mengendalikan sesuatu. Kemampuan untuk mengendalikan sesuatu merupakan masalah penting bagi atlet. Apabila atlet berada dalam keadaan cemas, cenderung atlet memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Atlet yang memiliki kendali dan kesadaran diri akan selalu dengan keadaan dirinya, emosinya, tingkat arousalnya, keadaan konsentrasinya untuk mencapai penampilan maksimal. Atlet yang kurang memiliki kesadaran seringkali ditunjukkan dengan produk dan proses yang dicapai tidak memuaskan. Keterlibatan dalam proses latihan sangat memprihatinkan, dan atlet tidak sadar dengan perannya sendiri sebagai atlet. Oleh karena itu, atlet harus didorong untuk mengikuti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, kesadaran diri merupakan bagian penting untuk mencapai penampilan puncak dalam olahraga. Kesadaran merupakan langkah awal dalam menetapkan tujuan,
regulasi diri, mengembangkan keterampilan, mengelola stres, dan mengelola masalah psikologis lainnya. Berkenaan dengan materi yang penulis bahasa pada bab ini diharapkan mahasiswa dapat membaca, memahami, dan mampu mengaplikasikan dalam proses pelatihan. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai pada bab ini di mana yang ingin dicapai pada pembahasan kali ini yaitu kita bisa memahami tentang pengertian kesadaran diri, pentingnya kesadaran diri, mampu menjelaskan hubungan kesadaran diri dengan pengembangan keterampilan, mampu membaca dan menjelaskan strategi untuk mengelola kesadaran dan dalam keadaan stres, mampu membaca penjelasan teknik pengembangan kesadaran. Jadi untuk lebih masuk lagi atau lebih supaya kita lebih mengetahui lagi tentang apa itu kesadaran diri, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, yang dimana kesadaran diri di sini yaitu self awareness. Jadi penulis mendefinisikannya menurut beberapa para ahli, diantaranya yaitu Cartone dan Gulo 2000 441 mendefinisikan kesadaran diri merupakan kondisi pembiasaan terhadap perasaan-perasaan dan emosi-emosi sendiri. Selain itu, Lubis 2012 menjelaskan bahwa kesadaran adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang mencoba memahami keadaan internal dirinya. Prosesnya berupa refleksi. Jadi emosi-emosi mengenai pengalaman tersebut, dengan kata lain, kesadaran diri merupakan keadaan ketika kita membuat diri pikiran kita mengenai emosi tersebut. Selanjutnya, Wermerdam 2012 menjelaskan bahwa kesadaran diri memiliki persepsi yang pasti tentang kepribadiannya, termasuk kelebihan, kekurangan, pemikiran, kepercayaan, motivasi, dan emosi. Orang yang memiliki kesadaran diri berarti sadar dengan perasaan dan emosi yang sedang dialaminya, memiliki persepsi yang jelas berkenaan dengan kepribadiannya, meliputi kekuatannya, kelemahannya, pemikirannya, kepercayaannya, motivasinya, dan emosinya. Kesadaran diri akan memungkinkan diri kita akan memahami diri orang lain, bagaimana orang lain mempersepsikan dirinya, sikapnya, sehingga dirinya
dapat memberikan respon pada orang lain setiap saat. Jadi poin berikutnya ada yang namanya pentingnya kesadaran diri. Jadi kesadaran diri dalam olahraga, atlet harus mampu menampilkan keterampilannya dengan baik. Oleh karena itu, atlet harus memiliki kesadaran yang ditumbuhkan pada dirinya. Atlet harus mampu berdiri sendiri, menerima tanggung jawab untuk menampilkan keterampilannya. Biasanya selama musim libur berlatih, atlet harus bertanggung jawab pada latihan, terutama pada setiap aspek. Atlet harus berlatih mandiri walaupun tidak ditongkrongi pelatihnya atau didampingi terus-menerus. Jadi atlet berlatih penuh semangat untuk mengembangkan dan memperbaiki keterampilannya. Atlet harus menampilkan keterampilannya, merefleksi dan umpan balik pada penampilan yang dilakukannya. Buat koreksi atau perbaikan pada penampilan yang dilakukan. Jadi penampilan tersebut secara otomatis melalui proses pengulangan dan koreksi-koreksi lainnya dalam setiap proses latihan. Jadi timbul pertanyaan biasa, mengapa atlet harus memiliki kesadaran? Karena dengan kesadaran, atlet akan mengakui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga atlet dapat mempertahankan yang meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Pertanyaannya yang mendasar itu mengapa atlet harus mengembangkan kesadaran diri? Alasannya di sini yang pertama, atlet akan membuat perubahan dalam pikirannya dan interpretasi yang dia ciptakan dalam pikiran dan mengubah pemikiran yang memungkinkan atlet untuk mengatur emosi. Yang kedua yaitu kesadaran diri merupakan salah satu faktor kecerdasan emosi dan faktor penting merupakan salah satu dalam meraih sukses. Yang ketiga yaitu kesadaran diri merupakan langkah pertama dalam menciptakan apa yang atlet inginkan dalam menguasai fokus perhatian, emosi, reaksi dan kepribadian dan tingkah laku yang akan menentukan arah dan tujuan hidup atlet. Jadi kaitannya dengan hal tersebut, pelatih harus meningkatkan kesadaran untuk dijadikan sebagai dasar dalam mempersepsikan kekuatan dan kelemahan atlet. Selain itu, dalam menetapkan tujuan juga sangat dibutuhkan kesadaran diri, sehingga dapat memfasilitasi peningkatan performa atlet yang bersangkutan. Dalam menentukan tujuan juga memerlukan kesadaran diri, karena atlet perlu menentukan tujuan dan berjuang untuk meraihnya, mengevaluasi, dan akhirnya menyesuaikan tujuan tersebut. Poin berikutnya ada yang namanya hubungan kesadaran diri dan keterampilan. Jadi atlet harus menampilkan keterampilannya dengan penuh kesadaran
Atlet harus menampilkan pengendalian otot-ototnya, emosinya, dan pemikirannya yang berintegrasi dalam penampilannya. Ketika atlet sadar dan fokus terhadap tugas yang harus dilakukannya, atlet harus memiliki kendali untuk mengatasi berbagai situasi. Atlet harus segera mengetahui ketika keseimbangannya goyah, ketika keterangan otot berlebihan pada sejumlah kelompok otot tersebut, atau pemikiran-pemikiran lain yang bisa mengganggu dirinya. Kesadaran atlet hanya tetap selaras walaupun pada kenyataannya terjadi fluktuasi, tetapi yang diharapkan secara alami dan menyesuaikan dengan cepat dengan situasi yang terjadi. Apabila atlet selalu memiliki kesadaran dalam berbagai situasi, akan menjadi proses penghematan energi yang dibutuhkan atlet untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan pendapat William bahwa atlet yang memiliki kesadaran diri akan mampu menggunakan energi sesuai kebutuhan. Poin berikutnya ada yang namanya aspek-aspek atlet. Yang pertama ada yang namanya latihan keterampilan dasar. Jadi latihan keterampilan dasar di sini yaitu kesadaran sangat dibutuhkan atlet untuk memfokuskan perhatiannya pada tugas-tugas yang harus dilakukan. Kesadaran tersebut harus dikembangkan dalam proses latihan. Pelatih menginginkan atletnya bersemangat dan fokus secara penuh dalam latihan, karena hal ini akan membantu menentukan kualitas dari proses latihan tersebut. Selanjutnya, banyak pelatih yang menyadari sepenuhnya bahwa latihan mental penting untuk meningkatkan performa atlet. Tetapi tantangannya adalah bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk latihan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, latihan kesadaran harus berintegrasi ke dalam proses latihan. Pelatih harus mendorong atletnya melakukan peregangan, berkonsentrasi sebelum latihan. Bentuk latihan ini harus dilakukan oleh atlet setiap latihan, agar atlet sadar pada tubuhnya sendiri bahwa tubuhnya perlu diregang sebelum melakukan tugas-tugas penting dalam latihan, serta atlet akan fokus pada tugas-tugasnya yang akan dilakukan. Yang kedua ada yang namanya de all or none atau sindrom. Jadi de all or none syndrome atau disebut gejala semua tidak akan sama sekali. Menurut Kartono dan Gulo menjelaskan yang pertama, prinsip bahwa bergeraknya satu neuron itu berlangsung baik dengan kekuatan sepenuhnya. Atau tidak sama sekali terhadap suatu perangsang di atas ambang kesadaran tanpa menghiraukan intensitas dari perangsangnya. Yang kedua ada prinsip yang menyatakan bahwa suatu impuls neuron akan bangkit dengan kekuatan penuh atau tidak bangkit sama sekali. Gejala
Al Ornon berkaitan dengan pelatih bahwa kesadaran atlet akan berkembang dengan baik manakala atlet berpartisipasi dalam proses latihan, sehingga atlet memiliki pengalaman yang mengendalikan dirinya, atau kesadaran atlet tidak berkembang sama sekali yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Yang ketiga, ada yang namanya menunjukkan penampilan terbaik. Jadi dalam menunjukkan penampilan terbaik untuk mencapai kemampuan maksimal dalam olahraga, atlet harus berlatih menampilkan performa terbaiknya. Misalnya, atlet harus belajar mengendalikan keseimbangan antara keadaan berjaya atau berada dalam keperkasaannya dan keanggunannya atau dalam keadaan turun performanya. Olahraga memiliki komponen-komponen yang harus seimbang untuk menampilkan ideal. Oleh sebab itu, kesadaran untuk memonitor performa apakah berada dalam performa puncak atau di bawah merupakan usaha yang harus dilakukan. Pelatih dan ahli psikolog harus mengajak atletnya bertukar pikiran mengenai penampilan terbaiknya, sehingga atlet bisa memahami dan mengidentifikasi penampilan terbaik yang dimiliki. Yang keempat, ada yang namanya kesadaran mengelola stres. Jadi kesadaran mengelola stres di sini supaya atlet mampu mengendalikan penampilan gerak dengan konsisten. Atlet harus sadar pada penampilan terbaiknya. Atlet harus belajar mengendalikan kegembiraannya agar energi benar-benar disalurkan hanya untuk penampilannya. Untuk mengelola kapan arousal atau ketergugahan berada terlalu rendah atau kapan arousal harus meningkatkan. Untuk meningkatkan kendali diri pada atlet, atlet harus mempelajari pengaruh stres terhadap penampilannya. Poin berikutnya ada yang namanya teknik meningkatkan kesadaran. Yang pertama itu ada yang namanya memberikan jurnal atau lembar umpan balik. Jurnal olahraga merupakan sebuah metode yang terstruktur yang bisa merefleksikan performa dalam olahraga. Jurnal berisikan performa mengenai pengetahuan yang dialami atlet untuk dipergunakan dalam meningkatkan performa atlet. Di dalam jurnal ditanyakan mengenai stressors atau sesuatu yang menghasilkan tekanan pada fisik maupun mental atlet. Manifestasi dari stres perasaan yang berhubungan dengan performa konsentrasi dan pelaksanaan keterampilan. Yang kedua ada yang namanya latihan imageers. Jadi latihan imageers di sini bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran atlet untuk menampilkan penampilan idealnya. Teknik ini sangat efektif dilakukan pada musim libur latihan. Teknik imageers ini digunakan untuk mengingat kembali performa terbaik yang pernah atlet capai. Atlet berusaha untuk mengidentifikasi perasaannya, tingkat arousalnya, pemikirannya, ketegangan ototnya, konsentrasinya yang pernah dialaminya. Latihan imageers merupakan salah satu efektif sekaligus bisa menghasilkan kesadaran ketika mengisi lembar umpan balik setelah atlet menampilkan performanya. Atlet yang tidak yakin terhadap apa yang terjadi pada dirinya bisa memutar
ulang performa untuk menentukan apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan hadiri pada momen tertentu. Terima kasih. Baiklah, sampai disinilah video atau materi yang sempat saya paparkan. Semoga dapat dijadikan pelajaran untuk teman-teman maupun yang menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.